Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 IP 1 akan mempresentasikan tentang penguatan negara pada masa Orde Baru. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, saya Erlina Febrianti, absen 12. Yang kedua, ada Faisal Abdurrahman, absen 13. Yang ketiga, ada Kans Ahmad, absen 17. Dan yang terakhir ada Muhammad Rafi Lasut, absen 19. Penguatan negara pada masa Orde Baru. Program utama pemerintah Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap. Karena pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan ekonomi. DPR dalam memenuhi amanat TAP MPRS nomor 10 MPRS 1966 juga telah mengusahakan pembentukan alat kelembagaan negara melalui penyusunan beberapa undang-undang. Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Konsep masa mengambang. Memberlakukan konsep masa mengambang atau floating mass sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik dan organisasi massa yang ada di Indonesia. Lalu, korporatisasi negara. Pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan korporatisasi negara atau state corporatism. Kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai unsur seperti buruh, pers, perempuan, kelompok profesi, dan organisasi keagamaan dikooptasi dan ditempatkan ke dalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan pemerintah. Selanjutnya, sentralisasi pemerintahan. Peranan pemerintah pusat sangat menentukan, dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kemudian ada program bantuan luar negeri. Melalui lembaga IGGI, International Governmental Group for Indonesia, pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri, di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali atau rescheduling utang-utang peninggalan Orde Lama. Selain itu, ada juga sistem semi perwakilan. Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Dampak menguatnya peran negara pada masa pemerintahan Orde Baru. Ada dampak dalam bidang politik. Yang pertama, adanya pemerintahan yang otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Yang kedua, dominasi Golkar. Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan. Yang ketiga, pemerintahan yang sentralistis. Kemudian, dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama, munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Contohnya, konglomerasi. Pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh pemerintah Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi di seluruh sektor usaha di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa konglomerasi ini akan menjadi pergerak ekonomi nasional. Namun, kenyataannya konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada negara. Selanjutnya, dampak dalam bidang kebudayaan, dampak dalam bidang kesehatan. Contoh dari dampak dalam bidang kesehatan yaitu makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh, adanya pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan pos pelayanan terpadu sampai di tingkat desa atau RT. Ada juga dampak dalam bidang pendidikan. Fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi